Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rizki yang cukup. Kali ini merupakan segmen Mbah Jarmi, bahas sejarah dan misteri. Segmen khusus untuk membahas sejarah, mitos-mitos, dan urban legend untuk menambah pengetahuan kita semua. Mbah Jarmi kali ini akan membahas sesuatu yang sedang ramai dibicarakan di seluruh negeri, khususnya wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Lampor. Bukan lampir ya. Lain kali aja Mbah Jarmi mengulas tentang lampir. Mungkin teman-teman di sini banyak yang masih belum tahu apa sih sebenarnya lampor itu? Apakah sekedar keranda terbang? Apakah baru kali ini terjadi? Oh, tentu tidak. Makanya kita simak sejarah dan pengertian lampor itu. Lampor merupakan satu dari sekian jenis hantu yang dikenal di daerah Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun sekarang ini, popularitas dan eksistensi lampor tak setinggi 3 serangkai kuntilanak, gendruwo, dan pocong. Lampor mungkin salah satu jenis hantu yang keberadaannya sebelum viral di Jawa Timur sudah mulai terlupakan atau kalau tidak mau disebut punah. Layaknya Banaspati, yaitu jin yang identik dengan wujud api. Bentuknya bisa menyerupai bola api, juga bisa seperti manusia yang sedang terbakar, dan juga ada yang mengatakan seperti tengkorak api. Dari banyaknya penampakan, hantu ini biasanya terbang rendah dari satu tempat ke tempat lain dan suka terlihat melintas di atas rumah dengan berwujud seperti bola api. Konon dikabarkan juga, hantu ini senang menyerang manusia dan membakarnya. Hantu Banaspati berasal dari kepercayaan masyarakat tanah Jawa dan dikenal secara turun-temurun hingga sekarang. Ternyata ada 3 jenis hantu Banaspati. Yang pertama, Banaspati Geni, atau dalam bahasa Indonesia berarti Banaspati api. Adalah Banaspati yang bersenyawa dengan udara. Maka, udara adalah sumber kekuatan utamanya. Banaspati jenis ini yang paling banyak dijumpai dan paling eksis, berbentuk kobaran api yang terbang di udara. Yang kedua adalah Banaspati tanah liat. Konon, Banaspati jenis ini suka berdiam di hutan dan senang memangsa korbannya dengan cara menghisap darah sampai habis. Korban yang diincar adalah orang-orang yang tidak menapakkan tubuhnya dengan tanah atau tidak langsung bersentuhan dengan bumi karena memakai alas kaki. Bila berjumpa Banaspati jenis ini, cara untuk menyelamatkan diri adalah dengan melepaskan alas kaki, kemudian menapak di tanah dan berdiam diri. Yang ketiga, Banaspati air. Jenis Banaspati ini mengincar target pada seseorang yang berada di air dengan cara seolah korban tenggelam di dalam air. Padahal sejatinya, korban telah lebih dulu dihabisi darahnya sebelum akhirnya ditenggelamkan oleh Banaspati air. Selain Banaspati, ada juga beberapa jenis hantu yang sudah jarang eksistensinya, seperti Wewe Gombel, hantu yang menyerupai wanita dengan payudara besar menjuntai ke tanah. Lalu ada juga Damarteng, berbentuk nyala api kecil seperti api damar yang melayang. Hantu ini bisa mengambil jiwa manusia yang ditemuinya. Kemudian ada juga Kemamang, hantu bersayap dan kepalanya diselimuti oleh api yang berkobar. Dari jauh hantu ini terlihat seperti Banaspati. Setiap orang yang bertemu dengan makhluk halus jenis ini pasti akan mengalami guncangan jiwa dan berakhir dengan bunuh diri dengan cara menggantung diri atau menerjunkan diri dari ketinggian. Ada juga Tetean, hantu berwujud raksasa kecil berkepala kera. Dia sering memanjat pohon dan menabuh kentongan di malam hari. Tabuh-tabuhan itu digunakan untuk menakut-nakuti orang yang lewat. Itulah kenapa disebut Tetean, karena kemunculannya menimbulkan bunyi tek-tek-tek seperti kentongan ditabuh. Hantu lain yang sudah jarang eksistensinya adalah Kebo Kemali, hantu berbentuk kerbau berkepala manusia atau sebaliknya. Lalu ada Ongklek-ongklek, hantu malam hari yang juga menempati pohon dekat kuburan. Hantu ini sering mengayun-ayunkan pohon untuk menakut-nakuti orang lewat. Ayunan tadi sampai bersua klek, klek,
klek, seperti kaki yang sedang diayun-ayun. Setelah itu, ada jerangkong, adalah hantu yang berupa tengkorak dan tulang. Ia berjalan-jalan di kegelapan. Hantu ini merupakan bentuk perubahan wujud dari orang tua yang dibunuh oleh anaknya. Jerangkong akan menampakkan diri kepada anak cucu. Dia hanya tampak sekejap. Tugasnya untuk menakut-nakuti anggota keluarganya, terlebih si pembunuh. Lalu gundul peringis, hantu berbentuk potongan kepala yang menggelinding. Ketika menampakkan diri, selalu meringis atau tersenyum menyeringai untuk meledek korbannya. Hantu ini termasuk hantu yang tidak berbahaya. Kemudian ada juga Tong Tong Sot, adalah hantu berbadan manusia berkepala hewan. Dan masih banyak lagi jenis hantu yang saat ini sudah khususnya di Pulau Jawa. Kita kembali ke lampor. Orang-orang Jawa zaman dahulu tidak asing dengan istilah lampor. Mereka percaya setan lampor ini dapat membawa kematian. Itulah kenapa saat ini hantu lampor berwujud keranda terbang, karena keranda menggambarkan sebuah kematian. Namun sebenarnya banyak versi mengenai wujud dari lampor itu sendiri. Kita akan bahas asal kata lampor dahulu. Lampor menurut bahasa berarti gaduh atau kegaduhan. Dahulu kala, kedatangan lampor selalu ditandai dengan suara gaduh. Selain itu, kehadiran lampor juga disebut sebagai pertanda akan adanya kegaduhan. Entah itu pagebluk atau saat ini dikenal wabah. Saat itu, orang-orang percaya jika suatu desa dilewati oleh sebuah keranda terbang, maka akan terjadi huru-hara atau kematian yang berturut-turut di desa tersebut. Seperti yang terjadi saat ini di wilayah Jawa Timur. Beberapa saksi memvideokan apa yang dialaminya berkaitan dengan hantu lampor ini. Banyak video yang beredar memperlihatkan keranda terbang dalam kegelapan. Seperti yang diceritakan oleh Mbah Parto, beliau bercerita bahwa dulu sekitar tahun 60-an di desanya sempat ramai akan hantu lampor. Beberapa saksi mata menyebutkan bahwa hantu lampor ini berwujud keranda terbang yang dapat membunuh manusia dalam keadaan tidur. Maka dari itu, ketika terjadi tanda-tanda kedatangan lampor, para warga diminta untuk tetap terjaga. Selain berwujud keranda terbang, banyak juga yang mempercayai bahwa lampor berwujud sekelompok prajurit yang mengenakan pakaian kerajaan Jawa kuno. Ketika muncul, lampor dipercaya menyebabkan suara-suara gaduh. Suara gaduh tersebut dipercaya adalah suara iring-iringan kereta kuda dan barisan pasukan dari Laut Selatan yang akan menuju Gunung Merapi atau Keraton Yogyakarta. Menurut masyarakat Jawa, lampor juga dipercaya sebagai pasukan dan anak buah dari Nyi Roro Kidul, ratu penguasa Laut Selatan yang sedang mencari tumbal. Dipercaya ketika beliau membutuhkan tambahan orang untuk melaksanakan hajatnya, beliau mengutus pasukannya untuk mengambil dari bangsa manusia yang mungkin akan digunakan sebagai budak atau keperluan lainnya. Cerita ini sama seperti yang diceritakan oleh Mbah Mongin dalam channel YouTube Viper Kediri. Menurut cerita Mbah Mongin yang diceritakan dalam bahasa Jawa, dulu di awal tahun 1960 pernah juga terjadi hal serupa, merujuk ke pagebluk berkaitan dengan kemunculan lampor. Bahkan menurut beliau, dalam sehari terdapat 16 orang yang meninggal. Dikisahkan selanjutnya, Mbah Mongin dan temannya saat itu yang bernama Jagabaya melakukan patroli untuk mencari keberadaan lampor yang dinilai sudah meresahkan. Nah, dalam patroli itu, akhirnya Mbah Mongin melihat keranda yang terbang. Setelah itu beliau dan temannya segera mengejar keranda tersebut dan berhasil dihentikan di depan salah satu rumah warga. Jika menurut penglihatan orang awam, keranda tersebut terbang, namun menurut Mbah Mongin, keranda tersebut dipikul oleh 4 orang dan di belakangnya terdapat banyak sekali iring-iringan. Namun mereka semua melayang sekitar 30 cm di atas tanah, yang artinya kaki mereka tidak menapak tanah.
Ketika Mbah Mongin berhasil menghentikan lampor tersebut, beliau lalu bertanya kepada lampor atau rombongan pembawa keranda itu, "Kalian dari mana?" "Dari Laut Selatan," jawab rombongan makhluk gaib tersebut. "Lalu tujuanmu apa?" tanya Mbah Mongin lagi. "Kami disuruh Nyai Roro Kidul untuk mencari orang," lampor tersebut kembali menjawab. "Kamu itu silahkan cari orang, tapi di sini anak cucuku banyak. Sana pergi, cari tempat lain," kata Mbah Mongin. "Lah kok gitu, Pak?" sahut lampor. "Lah iya, bilangin sama juraganmu, disuruh jangan cari orang di sini sama Mongin. Bilangin, saya muridnya Mbah Imam Sopi'i." Karena menurut beliau, Ratu Pantai Selatan juga merupakan murid dari Mbah Imam Sopi'i. "Bilang ke juraganmu, kamu dilarang sama Mongin buat cari orang di sini. Cari di tempat lain. Dah, bilang gitu aja. Saya jamin gak bakal dimarahi." Kemudian lampor itu pun pergi dari desa tersebut. Seperti yang telah diceritakan sebelumnya, saat itu dalam sehari mengubur 16 jenazah. Oleh karena itu, ketika proses penguburan, Mbah Mongin berkata ke para warga untuk menuruti tata caranya dan jangan ada yang protes, supaya desa ini bisa selamat dari lampor. Lalu para warga pun mengiyakan. Lalu, apa cara Mbah Mongin? Mbah Mongin memerintahkan untuk mengubur 2 jenazah laki-laki dan perempuan dengan meletakkan kepalanya di selatan, dengan syarat jangan sesekali ada yang bilang mengenai hal ini, supaya tidak menjadi omongan warga yang lain. Kemudian beliau memutari makam tersebut sebanyak 3 kali sambil memohon kepada Allah supaya pagebluk atau wabah karena lampor segera berakhir. Wallahu alam, apakah cara tersebut dibenarkan menurut agama atau tidak? Tapi menurut cerita beliau, setelah itu menjadi tenang. Tak ada lagi lampor yang datang di desa tersebut. Tapi Mbah Mongin tetap berpatroli selama 1 bulan untuk memastikan. Beberapa kali memang Mbah Mongin mendapati orang sekelebat dan menghilang. Diyakini itu adalah lampor. Lalu beliau mengejarnya dan setelah tertangkap, diajaklah berkomunikasi. "Kan sudah saya bilang, jangan cari orang di sini. Di sini anak cucuku banyak," kata Mbah Mongin. "Terus saya harus cari di mana, Pak? Saya ini kan cuma suruhan." "Cari di tempat lain," jawab Mbah Mongin. Kemudian lampor itu mengiyakan. Gak lama dari kejadian itu, terdengar kabar di desa tetangga bahwa dalam sehari terdapat 14 orang yang meninggal. Karena memang lampor ini membunuhnya sangat singkat, sore tidur, malamnya meninggal. Maka dari itu, sebelumnya Mbah Mongin memerintahkan kepada para warga untuk tidur bersama-sama di luar rumah. Sebagian tidur dan sebagian berjaga untuk tetap waspada. Dan setelah itu memang kondisi di desa beliau menjadi tenang tanpa ada kesaksian tentang lampor lagi. Kalian bisa melihat video lengkapnya melalui link yang dicantumkan di deskripsi. Kesaksian tersebut didukung dengan kepercayaan masyarakat di Jawa Timur bahwa lampor muncul bersamaan dengan pagebluk atau wabah penyakit dan seringkali terjadi di bulan Sapar atau Syafar. Lampor dipercaya akan membunuh orang dalam tidurnya. Mereka yang didatangi lampor di malam hari akan dicekik atau dibawa menggunakan keranda. Jika itu terjadi, mereka akan mati seketika. Namun, lampor ternyata juga memiliki kelemahan. Dipercaya bahwa lampor tidak bisa berjongkok atau duduk, sehingga korban yang seringkali didatangi adalah mereka yang tidur di atas kasur atau ranjang. Konon, masyarakat bisa menghindari dari lampor dengan cara tidur di bawah atau di lantai. Dengan begitu, lampor tidak akan bisa mencekik atau membunuh mereka. Lampor memang pernah menjadi hantu yang sangat ditakuti di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur hingga akhir tahun 1960-an. Namun, setelah itu, eksistensi lampor perlahan menghilang atau hanya ada sedikit kejadian pada masa sekarang yang dikaitkan dengan hantu lampor. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa perwujudan hantu lampor itu bermacam-macam. Bola arwah,
prajurit berpakaian kuno, pasukan berkuda, dan yang saat ini viral adalah keranda terbang. Namun dari bermacam-macam versi perwujudan, intinya hantu lampor itu datang untuk menandai pagebluk atau wabah di suatu daerah, atau bahkan kedatangan lampor itu membawa kematian. Namun, apakah kemunculan lampor yang sudah lama hilang itu sama dengan kemunculan kolor ijo di tahun 2000-an? Ataupun hantu cekik yang pernah terjadi di Demak, Jawa Tengah antara tahun 2005 sampai 2007, di mana dipercayai sebagai pengalihan sebuah isu? Wah, Mbah nggak tahu ya. Namun apapun itu, kemunculan hantu lampor ini jangan sampai membuat kita takut berlebihan terhadap lampor hingga mengecilkan adanya Allah. Namun justru dapat kita jadikan sebagai pengingat tentang kematian, sehingga menjadikan kita semakin giat untuk beribadah dan berbuat baik terhadap sesama. Baiklah, sekian Mbah Jarmi bahas sejarah dan mitos-mitos kali ini. Tuliskan di kolom komentar misteri apa lagi yang kalian ingin Mbah ceritakan. Semoga kita diberikan umur panjang sehingga dapat berjumpa kembali pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.